Pertama, tanggapan yang ditanyakan kepada saya adalah bagaimana tanggapan hukum, gitu ya, saya perbaiki nih ya. Tuh. Tanggapan hukum tentang adanya rencana Prapit oleh Roy, itu siapa lagi? Dokter Tifa. Dokter Tipa, cuma 2 orang. Iya. Oh gitu. Nah, dari sisi hukum itu adalah normatif ya, itu bagus. Demi kepastian hukum, demi manfaat hukum, demi keadilan. Dia merasa tidak adil untuk mencari keadilan di sini. Untuk kepastian hukum juga di sini bagus. Untuk manfaat hukum juga bagus, baik untuk mereka berdua maupun edukasi publik tentang kebutuhan Prapit. Karena ini penting, kenapa? Ya, Roy menyatakan dia tidak melanggar, tidak salah, bukti dia benar, kan gitu. Begitu juga Tipa menyatakan benar, ya inilah. Sedangkan penyidik menetapkan tersangka, maka itu adalah solusi yang terbaik. Menurut saya sih ya agak telat, cuma ya momentum ini kan seseorang lah yang bisa yang mengalami kapan perlunya, jadi nggak bisa juga dijatakan keliru. Tapi kalau dipertanyakan bagaimana pendapat ini, itu adalah jalan yang terbaik, sehingga seseorang itu bisa menyatakan saya ini dinyatakan satu tersangka tidak tepat loh, gitu ya, menurut hukum acara atau hukum pidana formil, acara pidana atau KUHAP ya, itu juga itu nggak tepat karena itu dia sampaikan di sini, kan gitu. Itu memang haknya Roy TF, bahkan bagi saya itu agak-agak telat, ya kan, agak telat. Namun tadi mereka yang lebih tahu kenapa momentumnya seperti ini, karena gini, mungkin waktu status tersangka belum tentu naik, apalagi ada suara-suara dari model AK itu tidak akan ditahan, justru Jokowi yang akan dipenjara. Wah, dengan garangnya. Nah, maka tadi itu juga kebetulan hampir sama sessionnya nih, materi yang menyangkut ini. Saya juga tadi ditanyakan oleh rekan podcast dari Cumi-Cumi juga, Mbak dari Cumi-Cumi juga, Ya. bahwa bagaimana pendapat itu. Nah, ini ada hubungannya tadi, ya kan? Nah, itu kan nggak boleh advokat itu menyampaikan hal tidak akan, itu nggak boleh. Nah, itu dalam pidana tidak akan ditahan, tidak akan dipenjara, itu semuanya praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah itu juga bisa dinyatakan sementara diduga kuat bersalah, makanya keluarlah status tersangka, ya kan? Tapi namun juga nggak boleh menyatakan akan bebas, ya kan, tidak akan ditahan. Nah, ini terbukti P21 tahap 2, ya kan, udah hak JPU, dan perkara ini tentunya akan naik kecuali terjadi restoratif justice pada tingkat tuntutan, ya kan. Nah, semua saran saya ya jaga-jagalah sikap karena hak subjektivitas JPU bisa berubah menjadi subjektif yang terbalik, menahan. Sudah ada contoh, mereka jangan tergelincir, jangan terbawa riuh tepuk, ya, jangan euforia, apalagi juga tersulut oleh support yang omon-omon, ya kan, bilang didukung sekian juta, yang datang 50 orang, lebih banyak YouTuber, kan gitu. Jangan juga sampai itu. Jadi tetap demi tujuan dan fungsi hukum, kepastian bagi mereka, manfaat dan keadilan bagi mereka. Jadi bagus, itu hak mereka, bagus dilaksanakan. Nah,
Saya rasa seperti itu. Ada lagi? Oke. Makanya jawabnya jangan pakai perasaan, jawabnya pakai asas legalitas. Nah, kepolisian punya legal standing untuk menetapkan mereka jadi tersangka dan tidak ditahan, ya, asal tidak, ya kan, melanggar norma hukum kembali dan tidak dan patuh kepada absensi seminggu sekali, wajib lapor, ya kan? Artinya hak subjektif untuk memberikan mereka tidak ditahan itu pernah terjadi. Nah, kenapa ditahan terakhir? Itu membuktikan bahwa penyidik memang bisa membatalkan tadi ketika ditemukan, ya kan? Sama, ya kan? Tadi kan hak untuk penangguhan. Nah, sekarang hak subjektivitas secara general, ya, itu adalah tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatan pidana, ya kan? Nah, ini ada tambah satuan lagi nih untuk membatalkan itu, ya kan? Dia melakukan tindak pidana lain. Rosario itu kan ada kasusnya lapor melapor ketika sudah jadi tersangka, ya kan? Nah, di antaranya juga dilaporkan oleh Egy Sujana. Itu kan bisa hak subjektifnya penyidik untuk membatalkan subjektivitas yang pertama. Hak dia siapa dong? Mereka yang menerbitkan, ya, mengeluarkan tidak atau penangguhan penahanan, maka mereka juga yang membatalkan. Terbukti 3 hari itu. Nah, di JPU juga gitu, punya hak subjektif, tidak ditahan kemarin karena tahap 2 itu P21 tahap 2 itu udah beralih walaupun statusnya masih tersangka. Nah, memang dia harus cepat, jangan sampai ini punya JPU sudah ini belum? Sudah daftarkan nomor gugatan belum? Daftaran perkara ini ke pengadilan belum? Register. Dari Roy. Perkara Roy. Oleh JPU sudah dilaporkan belum? Di situ sih nggak menjelaskan. Sudah didaftarkan belum? Dilimpahkan. Kalau digelar berarti sudah ya, sudah register. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu, bisa besoknya, bisa 2 hari sebelum, setelahnya, bisa hari itu juga. Itu hak. Setelah itu dia kapan dia mau meregister? Jangan sampai telat. Kalau perlu sudah JPU duluan yang mendaftarkan, ini prapet bisa nggak bisa. Namun kalau belum didaftarkan, ini bisa. Itu di KUHP seperti itu. Ini bisa diprapitkan. Masalah putus menang atau tidak, atau dikabulkan atau tidak permohonan ini. Prapit itu kan jenisnya permohonan, ya. Gugatan juga. Gugatan prapit. Jadi perkara perdata yang ada di dalam sistematika pidana, gitulah kira-kira. Nah, jadi pemohonnya Roy, tergugatnya penyidik. Nah, sekarang ini JPU berarti, ya. Nah, dia mau gugat siapa nih? Penyidik. Prapit penyidik. Iya, dia prapit penyidik. Karena dia menganggap pas penangkapan dia itu sebuah kesalahan. Ini lucu juga nih. Ini penangkapan saat itu aja. Iya, yang dia permasalahkan sih kalau menurut dari pihak sana seperti itu. Kalau seperti ini, ya, saya jawab hukum, ya. Roy akan ditolak. Karena ini hak JPU gitu maksudnya. Betul kan? Ini karena pertanyaan ini. Ini hak JPU gitu. Iya. Jadi udah nggak bisa nahan gitu. Bisa penyidik. Status tersangka itu adalah status dari penyidik. JPU terdakwa. Ketika hari setelah SP 21 tahap 2, oke? Belum didaftarkan ke pengadilan, berkasnya disampaikan semua, ya kan? Nah, itu kan ada pemberkasan, diserahkan semua. Nanti semua terdakwa dikasih, penyidik dikasih, bahkan pengacara dikasih, ya kan? Tentu JPU juga pegang, ya. Bukan penyidik, maksud aku majelis hakim, ya, dikasih. Barulah itu terdakwa namanya. Jadi masih tersangka.
Kalau sekarang belum didaftarkan masih tersangka. Jadi hak penyidik pada saat itu menahan, bukan hak JPU. Ini sesuai pertanyaan ya. Nah, kenapa tidak di sekolah? Nah, ini dia akan ditolak kalau saya. Saya kira dia perapit JPU. Ini Perapit sih, soal perapit penangkapan penangkapan penahanan karena bukan dianggap bukan domain dia gitu, bukan bukan. kompetensi. Karena Masih terlalu kompetensi penyidik. karena terlalu prematur menurut beliau, tiba-tiba langsung ditangkap kayak gitu. Mungkin udah merasa kooperatif sehingga ini yang digugat. Jadi kalau menurut saya itu semuanya akan ditolak. Ini kan tadi subjektivitas dari penyidik yang menerbitkan, sebetulnya itu hak subjektivitas itu boleh dibilang ketika digunakan adalah menjadi diskresi, kebijakan. Faktor apa? Subjektivitas, hak, kewenangan. Untuk mencabutnya pun, ya kan, selama 3 hari itu masih kewenangan penyidik, gitu loh. Nah, sampai saat ini pun andai belum diregister masih tersangka namanya. Tersangka menurut KUHP adalah hak penyidik, penuntut adalah JPU, gitu loh. Jadi kalau dia bilang itu bukan haknya, salah, keliru ya. Saya nggak menyalahkan salah, itu keliru pengacaranya, ya kan. Nah, keliru, kurang menguasai KUHP, banyak nggak ngerti. Apalagi kemarin itu ada seorang pengacara sengaja ditangkap hari Jumat supaya Sabtu Minggu libur. Itu kan alasan intuitif aja, intuitif, subjektivitas, a priori, tidak berdasarkan hukum. Padahal kalau menurut hukum tadi, siapa yang mencabut, bisa mencabut itu sampai bisa menahan, ya tentunya pemberi. Masa Mbak ini yang memberikan minuman kopi, ya kan, mas saya, ya kan, nggak jadi ngasih kopi, Mbak yang ngasih nih, yang narik orang lain. Kopinya jangan dikasih, ya kan, nggak boleh. Mbak yang ngasih kopi saya, Mbak juga, kecuali perintah Mbak. Nggak ada yang berani nih narik kopi saya kecuali Mbak. Nambahin gula kalau bisa ya. Ada lagi? Berarti sebenarnya sia-sia aja ya Pak ya untuk Sia-sia mengadukan belaka itu. Rapid ya. Nah, nanti ada teori tuh, jangan sampai selesai, tapi teori politik. Terus. Nah, ini seperti itu. Akhirnya panen. Alhasil media digunakan tidak untuk tepat guna. Tidak peruntukannya. Sebetulnya sangat bagus media ini, tapi suarakan, sounding suara-suara yang demi kebutuhan hukum, demi kebutuhan edukasi publik, ya kan, bukan pembodohan. Jadi ini media digunakan tidak tepat guna. Tapi Atau harusnya utilitas, manfaat. Bukan saya dengan media tidak pro atau kontra. Enggak, tepat guna dong, suarakan yang benar, jangan melebar kemana-mana, ya kan. Lawan jadi bikin banyak. Nah, itulah politik. Apa ketidakpengertian di antara mereka ini? Ada yang ikut-ikutan, ada yang serius berjuang tapi tidak tahu arah, ada yang memang ingin menggelincirkan sengaja. Nah, ini memang ngeri, kalau udah ke politik udah ngeri. Nah, gitu. pasti Saya rasa ada secara hukum itu nggak bisa dituduh itu, karena upaya dia adalah upaya hukum. Cuma yang saya kaji, kalau memang betul itu tujuannya, karena itu bukan kompetensi penyidik untuk menahan, itu sudah jaksa, mereka keliru. Atau polisi tidak bisa menahan kami lagi karena kami kondusif, kooperatif, ya kan. Itu kata dia. Yang jelas siapa yang memberikan penangguhan? Penyidik. Dia mengenyampingkan dasar-dasar syarat objektif, yaitu 5 tahun lebih. Dia kesampingkan, dia tonjol dia munculkan hak subjektivitas. Walaupun dia di atas 5 tahun, ada salah satu pasal umpamanya, kabarnya kan ada yang pasal 12 tahun, ya kan, 5, ya kan, 6 semuanya.
Itu kan udah tepat penyidik, ya kan? Berarti kan digunakan objektivitas di atas 5 dikesampingkan oleh penyidik. Itu sebuah, bagi seorang tersangka yang ada di ditahan itu sebuah kebaikan sebetulnya, ya kan? Artinya udah lebih bagus. Tapi ketika dia melihat tadi, hak dia juga dong. Masa JPU, masa hakim, masa Pak RT nyabut subjektivitas penangguhan? Hah? Pak RT sekitar Polda nggak mungkin. Lurah sekitar Senayan pokoknya nggak mungkin. Hak penyidik lah yang mencabut itu. Mau siapa lagi? Ya kan? Anda dicabut, ya kan? Nah, ketika ditahan berarti kan dicabut dong. Alasannya apa? Tadi kemungkinan penyidik hak subjektif menyatakan hak subjektif yang pernah aku terima aku cabut karena perilakunya begini-begini. Hak dia. Salah satunya tadi alasan pencabutan, ya kan nggak harga mati tuh, ya kan? Bukan tahanan kota, ternyata Roy keluar kota, enggak. Ini bukan tahanan kota, ya kan gitu. Ini penangguhan penahanan subjektif dicabut. Siapa? Ya pemberinya dulu. Karena apa? Alasan subjektif lagi, kewenangan penyidik. Penyidik melihat kan? Karena ada salah satu klausulanya tadi ya, selain tidak melarikan diri, pidana lagi, hilang bukti, barang bukti, melakukan tindak pidana lainnya. Dia kan melapor kalau nggak salah kan? Yang saya tahu aja lah nih, yang pasti tepat, karena saya pernah udah jadi saksi juga. Egy Sujana kan ngelapor dia. Nah itu sebuah pandangan. Jadi kita jangan kacamata sempit atau istilahnya a priori ya, nuduh tanpa data empirik. Publik harus melihat ini data seperti itu. Kalau memang dibilang tidak, kami kan kooperatif, kenapa kami ditahan? Nah itu mah buang waktu itu, ya kan? Buang waktu. Bisa saja hak subjektif dari JPU bisa aja dicabut nanti. Ingat pengalaman tadi pernah dapat dicabut 3 hari, ya kan? Karena belum, masih memang hak penyidik. Nah ini kan sebuah gambaran, ya kan? Perilaku ini nggak boleh dilakukan lagi. Nah, tapi kalau dia punya alasan yang lain bukan itu, ya tentu saya nggak bisa ngupas. Kalau alasannya itu tadi hak penyidik, dia akan ditolak. Kalau dia melanggar syarat-syarat itu, maksudnya nantinya bisa ditahan lagi berarti ya? Di tingkat JPU. Iya, misalnya. Bisa, ini udah contoh. Dia kan punya hak subjektif nih. Si JPU sekarang kita udah beralih ya, penuntut umum. Siapa yang bisa mencabut ini? Tentu JPU. Bukan penyidik lagi, udah luar ini. Domainnya udah beda nih. Kompetensinya udah kompetensi JPU. Nanti kalau sudah batas ini lewat, hakim yang memperpanjang. Kepada siapa memintanya? Kepada majelis hakim. Apakah majelis hakim bisa membatalkan hak subjektif hakim dari menangguh ke penahanan? Bisa. Bisa. Ini mempengaruhi nggak Apa? dengan dia mengajukan prapit ini buat menunda-nunda nanti soal penahanan Malah bisa mempercepat. Mempercepat ya. Kalau menurut saya, kalau dia tadi asal-asal, jadi gini, ada 3 kategori: asal-asal, tidak mengerti, ya kan, keterbatasan ilmu pengetahuan dalam KUHP, ya kan, terbawa emosi, ya kan. Kedua, maaf cakap, ya kan. Tadi ada yang kompori. Ketiga, ya mungkin ada unsur-unsur politis. 4, pragmatis. Apalagi di luar itu? Politis, pragmatis. Pragmatis saya mau sebut tadi. Banyak yang untung di sini. Maaf ya, banyak. Tapi sebetulnya itu bisa mutualis simbiosis. Ya kan? Harus tepat guna. Media ini penting. Tapi kalau salah, ya kan, ya rugi sendiri, bahkan dilaporkan bisa kena undang-undang ITE, ya kan.
kalau nggak tepat guna, melenceng, atau setidaknya sia-sia gitu. Kalau saya kontra media, saya nggak kesini, saya nggak mau diundang TV, kan saya datang walaupun sekali. Iya, Ditahan karena keluar. banyak yang melintir-melintir politis pragmatis ini, menumpang, menunggangi. Alhasil apa? Yang kebingungan kan publik, edukasinya nggak ada. Ada asal ngomong, yang penting rame, ya kan? Nah, saya lihat ada orang yang begitu itu, ngomongnya panjang aja. Makanya saya bilang mulut panjang, ini saya tiri kan, mulut mana ada yang panjang ya kan? Bacot panjang, bacotnya lebar, bacotnya lebar, bacotnya luas. Tapi nggak ada isinya. Tapi menurut itu dia hebat, banyak. Nah sekarang kita yang dewasa melihatnya, ini orang kacau nih ya kan, kacau nih orang nih, apa yang dia cari nih gitu kan. Banyak viewernya bisa banyak itu. Nah tadi pragmatis, bisnis, ya kan. Harusnya enggak, bisnis, edukasi harus sejalan, betul. Nah, ya kan, edukasi ya kecerdasan ya, harus seimbang, sejalan, harus bermanfaat, tepat guna. Ini bukan tepat guna, tepat pribadi. Nggak ada istilah siapapun, ya kan. Malah yang tepat itu sebetulnya istri, anak, itu tepat. Mau tokoh apapun kalau JPU pengen tahan, penyidik juga tahan, dia bukan segan sama penjamin, ya kan? Nggak ada itu. Penyidik konsultasi, ngobrol, lihat suasana, ya mungkin suasana politis juga kondusif enggak, ini enggak, atau biarkan aja. Itu karakter dia mah bakalan terus-terusan, nanti kita kena. Kalau dia masih melakukan, jadi objektivitas lah, ya kan melihatnya. Jadi nggak perlu karena ini, enggak lah. Siapa sih tokoh itu? Apa sih gitu kan? Orangnya juga kelompok-kelompok itu juga, ya kan? Nah, justru kalau segan malah nggak bagus penyidiknya kalau segan, karena hukum itu tidak boleh pilih-pilih. Ya, kalau tetapnya penjamin itu kalau kurang ajar ditangkap segera sama penyidik. Ya bahasanya kurang ajar ya, artinya ya menyalahi hukum. Iya. Oke. Makasih Pak. Ya oke.